أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Syamil. Baik ayah bunda, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Sekolah kami, Ustadz Dr. Abdul Wahab Syahrani MPD atas keterlambatannya karena beliau sedang mengisi acara parenting di luar. Selanjutnya adalah penyampaian materi dengan tema meneladani akhlak Rasulullah membentuk generasi berprestasi oleh Ustadz Kamaluddin LC. Kepada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin
wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu, Ayah Bunda, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka dalam rangka belajar sirah nabawiyah, meneladani akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam pada junjungan kita, tauladan kita, pendidik yang agung. Ya, pendidik yang agung yang mendidik generasi-generasi, melahirkan generasi-generasi istimewa yang penuh prestasi, yang sangat luar biasa, sehingga melahirkan, kalau dalam catatan sejarah itu tidaklah Nabi SAW wafat melainkan melahirkan kurang lebih 2000 pemimpin. 2000 pemimpin, bukan memimpin Arab tetapi memimpin dunia. Nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar bagaimana Nabi SAW, para sahabat itu meneladani akhlak Nabi SAW sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang hebat. Ya, izinkan saya berdiri karena satu proyektornya gak bisa nyambung materinya, jadi kita tulis-tulis sedikit nanti insya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya diamanahkan untuk sama-sama belajar tentang bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW membentuk generasi berprestasi. Baik, sebelum jauh, ketika kita berbicara tentang Nabi SAW, tentang Rasulullah SAW, tidak akan pernah habis-habisnya. Ya, ketika kita belajar tentang Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti saya akan bandingkan dengan tokoh-tokoh peradaban dunia, ya. Ketika berbicara tentang Nabi SAW, ratusan bahkan ribuan buku telah dibuat untuk mengekspresikan bagaimana bentuk fisik dan akhlak Nabi SAW. Nah, ketika berbicara ini, contoh misalnya tokoh dunia yang ada. Siapa yang dikenal? Misalnya tokoh dunia yang ada, Napoleon Bonaparte atau Julius, apa tulisan? Kaisar ya? Atau Albert Einstein dan sebagainya. Lihatlah, sejarah mereka hanya ditulis, atau Soekarno lah di Indonesia. Tidak lebih dari satu tentang politik, kedua kehidupan, ketiga tentang perang biasanya. Karena dua tokoh ini pembesar militer pada masanya. Yang pertama di Perancis, yang kedua di Roma, Yunani. Atau di Rum nanti. Nah, tidak lebih dari politik, kehidupan dan perang gitu. Tetapi tidak dengan Nabi SAW. Sampai hal-hal yang detail para ulama itu menulis kitab. Misalnya tentang sendal Nabi. Ada yang menulis tentang sendal Nabi. Yaitu Fathul, ini silakan nanti dicari. Fathul Muta'al fi Madhi An-Ni'al. Imam Suyuti juga menulis tentang sendalnya Nabi. Bentuknya apa, terus terbuat dari kulit apa, kegunaan dan lain sebagainya. Ya, disebutkan dari
kulit bakar ataupun sapi. Tidak hanya di sini, ini tentang sendalnya. Terus kemudian ada yang menulis tentang rambut Nabi SAW. Gaya rambutnya belah dua, kadang lurus, menjulai sampai ke bahu atau ke telinga, daun telinga. Itu sangat detail sekali tentang Nabi SAW. Kemudian ada yang menulis tentang kitab yang sangat bagus sekali. Nama kitabnya Ma'rifatun Asami Ardafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu ini kitab apa? Ini kitab tentang orang-orang atau para sahabat yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitabnya hampir ada 70 sampai 80 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan unta, kuda ataupun himar. Ini sampai detail seperti ini. Ada yang kita kenal kudanya Napoleon atau kenal pembantunya saja. Makanya ada istilah nanti, ada istilah ayah bunda yang dirahmati Allah, ada istilah namanya al-azamatu al-kasifa, pakai sin biasa. Al-azamatu al-kasifa. Ini biasanya pemimpin dunia. Artinya apa? Mereka bersinar tapi tidak menerangi. Berbeda dengan Nabi SAW disebutkan al-azamatu al-kashifa. Pakai shin. Al-kashifa. Artinya Nabi SAW itu menerangi. Sinarnya menerangi. Apa artinya? Orang yang di sekitar Nabi ikut besar. Berbeda dengan para pemimpin dunia. Lihat, siapa yang kenal pembantunya? Ada yang kenal pembantunya Nabi? Dalam sejarah siapa yang disebut dengan khadimun Nabi? Anas bin Malik. Kita mungkin tidak akan kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak dia ikut dalam Gua Sur itu. Kita mungkin tidak kenal dengan Umar bin Khattab kalau tidak ikut madrasahnya Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kenal dengan Bilal bin Abi Robah, ya, kalau ia tidak diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Atau Ummu Maktum yang juga azan Nabi SAW. Atau nanti yang mungkin tidak jarang familiar di telinga kita, Ummu Mahjan. Saya akan ceritakan Ummu Mahjan, seorang yang membersihkan sampah di sekitar Masjid Nabawi. Itu dikenal karena apa? Karena bersama Rasulullah SAW. Lihatlah tokoh sejarah dunia. Ada yang kenal dengan sahabatnya dan lain sebagainya. Hampir yang membersamai mereka redup karena kewibawaan mereka itu individual, hanya untuk mereka sendiri. Berbeda dengan Rasulullah SAW, kita hampir semua mengenal dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Nah, ini sampai ada yang menulis kitab Ma'rifatu Asami Ardafin Nabi SAW. Bahkan ada yang menghitung, membuat satu jilid besar tentang kitab khail ataupun kuda Nabi SAW. Yang disepakatin ada 7, ada yang namanya sakbun, murtajis dan lain sebagainya. Itu sampai ada nama-nama khusus kuda Nabi SAW. Begitu detail dan lain sebagainya. Maka di dalam tafsir Ibnu Jarir mengatakan dalam ayat surah An-Nahl ayat 83 kalau tidak salah, itu beliau menafsirkan ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Ibnu Jarir dalam tafsir At-Tabarinya, ya, beliau mengatakan ya orang-orang kafir Quraisy itu ya'rifuna nikmatallah, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari. Apa yang maksud dengan nikmat di situ? Para mufassir mengatakan, khususnya di dalam tafsir Tabari itu, beliau mengatakan nikmat di situ adalah irsalun Nabi SAW, adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa nikmat yang hakiki itu adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita bagian dari umat Nabi Muhammad sangat bersyukur sekali, ya.
Ada ayat yang sering ditafsirkan misalnya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Biasanya kita mendengar tafsirnya adalah bagaimana nikmat-nikmat itu tidak bisa dihitung, nikmat keluarga, harta, kesehatan, badan. Itu benar. Tetapi Sahal Astustari dalam tafsirnya, bahkan di dalam kitab Qadi Iyad Asy-Syifa, beliau mengatakan yang dimaksud dengan nikmat di situ adalah syakhsiyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dihitung. Makanya saking banyaknya ada yang menulis kitab mengumpulkan semua kitab sampai tahun 1990-an, itu namanya Mu'jam ma ullifa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ensiklopedia itu mengumpulkan semua kitab-kitab sampai satu kitab yang sangat tebal. Di dalam kitab itu mengumpulkan kitab-kitab. Itu kalau saya hitung ribuan kitab itu baru berbahasa Indonesia. Belum yang berbahasa Inggris, Spanyol, Belanda, belum yang berbahasa Indonesia. Indonesia belum yang berbahasa Banjar dan lain sebagainya. Begitu banyak untuk menggambarkan bagaimana kepribadian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yatafaqqad ashabahu. Yatafaqqad, ini salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatafaqqad ashabahu. Yang pertama adalah yatafaqqad ashabahu. Artinya Nabi itu ketika para sahabatnya tidak nampak di hadapannya, beliau mencari. Apa bahasa Indonesianya yang enak? Yatafaqqad itu artinya mencari sahabat yang tidak hadir gitu. Nah, ini selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini salah satu seorang yang mungkin biasa-biasa saja. Bahkan banyak yang tidak kenal, atau bahkan kita hari ini baru kenal. Siapa Ummu Mihjan itu? Nah, begitulah kepribadian Nabi, bukan hanya sahabat yang senior Abu Bakar, Utsman yang beliau ingat, tetapi bahkan yang sangat detail. Beliau itu sering ke masjid dan memperhatikan Ummu Mihjan. Beberapa hari beliau tidak melihat Ummu Mihjan. Ya, Ummu Mihjan ini tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Tidak dilihat oleh salah. Siapa Ummu Mihjan ini? Imra'atun sauda. Imra'atun sauda itu wanita yang berkulit hitam, biasa-biasa saja. Ya, dia memungut sampah di sekitaran. Ini kalau kita ada memungut sampah di Islamic Center atau samping masjid ini mungkin kecil ini, tapi Islamic Center lah. Siapa yang memperhatikan? Masih banyak yang perlu diperhatikan. Ada workshop, ada seminar, ada maulid, ada rapat dan sebagainya. Nabi dengan kesibukannya itu tetap memperhatikan sahabat walaupun posisinya biasa-biasa saja. Ummu Mihjan dicari dan ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyakan para sahabat, di mana Ummu Mihjan? Para sahabat mengatakan matat bil lail. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Ummu Mihjan itu meninggal tadi malam. Kata para sahabat, kami khawatir mengganggu Rasulullah SAW untuk membangunkan Nabi SAW. Yang kedua ada yang mengatakan istaskharu amroha, karena memang Ummu Mihjan ini sahabat yang biasa-biasa saja, sehingga kami telah menguburkannya. Nabi langsung seketika itu ekspresinya marah. Beliau mengatakan, afala kuntum azantumuni, tidakkah kalian mengizinkanku? Artinya tidakkah kalian membangunkanku, mengingatkanku, memberitahuku? Maka Nabi langsung mengatakan, dalluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburnya. Kemudian Nabi pergi ke kuburnya dan mendoakan Ummu Mihjan. Bayangkan, mendapatkan langsung doa dari Nabi SAW. Sahabat yang biasa, dianggap biasa-biasa saja, Ummu Mihjan. Bukan hanya di situ, ketika perang Khandaq, kita tahu perang Khandaq diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah, di perang Khandaq itu ada 30.000 kaum muslimin, paling sedikit. Ini riwayat pertama. Ada yang mengatakan 40.000, bahkan ada yang mengatakan 70.000 sahabat yang ikut. Kaum muslimin ikut berapa? 70.000, taruhlah 30.000. Tetapi Nabi SAW sangat detail
Dia mengetahui secara rinci siapa yang tidak hadir waktu itu. Beliau mengatakan, Aina Ka'ab bin Malik? Di mana Ka'ab bin Malik? Sangat detail gitu. Dan memang waktu itu perang Khandaq, silakan baca dalam sejarahnya, Ka'ab bin Malik tidak hadir dalam perperangan Khandaq. Ya, karena satu alasan. Nanti ada kisah yang sangat panjang dan pilu tentang Ka'ab bin Malik. Dia diasingkan dari Rasulullah SAW karena tidak ikut berperangan perang Khandaq itu. Tetapi Nabi SAW sangat detail menanyai Ka'ab bin Malik. Kalau kita mungkin di dalam kelas paling 20 ataupun 30 orang. Ini 30.000 pasukan. Dan Nabi sangat detail mengetahui siapa yang tidak hadir, siapa yang tidak nampak, menanyakan. Begitulah. Kita mungkin kalau dalam kelas 20 kadang-kadang lupa satu anak murid itu. Siapa ya namanya gitu. Ya, siapa dan lain sebagainya. Nah ini Nabi SAW, sehingga mereka merasa dihargai, diperhatikan oleh Nabi SAW. Satu lagi contoh tentang yatafaqqad ashabahu. Ayat yang turun dalam surah Al-Hujurat ayat kedua, itu ya ayyuhallazina amanu, ada yang hafal? La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian angkat suaramu di atas suara Nabi SAW. Jadi haram hukumnya. Bahkan itu menghapus pahala kita. Nah, salah satu sahabat yang sering ikut berinteraksi dengan Nabi, itu seketika tidak hadir ketika turun ayat ini. Namanya Sabit bin Qaisin. Sabit bin Qaisin. Itu tidak hadir. Maka Nabi SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Anan Nabi SAW yatafaqqad Sabit bin Qaisin. Nabi menanyakan di mana Sabit bin Qaisin. Para sahabat mengatakan, saya mengetahuinya. Seketika dilihatnya, Sabit itu didapat di dalam rumahnya, menundukkan kepalanya, menyesal sangat dalam. Sebabnya apa? Beliau merasakan ayat itu turun kepada dia. Beliau mengatakan, kuntu arfa sauti fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya mengangkat suaraku lebih keras daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merasa dia termasuk ahli neraka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lasta min ahlin nar wa anta min ahlil jannah. Itu hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sabit bin Qaisin. Yatafaqqad li ashabihi atau ashabi. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak yang kedua yang diteladan oleh para sahabat, madhun Nabi li ashabihi. Ini adalah pujian Nabi SAW kepada para sahabat. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mencontoh Nabi SAW. Nabi itu sering sekali memuji para sahabatnya. Bahkan bukan hanya sahabat, istrinya dan lain sebagainya. Ya, karena pujian yang tepat dan tulus, bukan pujian yang basa-basi, itu bisa meningkatkan ya semangat, ya, memberikan dorongan semangat yang luar biasa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Salah satunya ketika mendengar lantunan merdu dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau suaranya sangat merdu, sehingga kata Nabi SAW, ya Aba Musa, qad utita mizmaron min mazamir Ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi sesuatu yang sangat indah, suara dari suara Nabi Daud alaihissalam. Itu pujian kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau mengatakan, inna likulli ummatin amin, wa amin hazil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dia mengatakan, Abu Ubaidah, bahwa setiap umat itu memiliki orang kepercayaan, dan kepercayaan umatku adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Kemudian di perang Khandaq juga, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, Nabi mengatakan suatu ketika di perang Khandaq itu, karena perang Khandaq ini perang yang sangat luar biasa. Nah, makanya Nabi SAW memerintahkan, menanyakan kepada sahabat, ya, man ya'tina bi khabarin kaum. Sampai 2 kali mengatakan itu. Kata Nabi, siapa yang mau menjadi intelijenku? Maksudnya kaum di sini adalah Bani Quraisyah. Karena Bani Quraisyah waktu itu
berkhianat, ya, bermelisi atau bersekutu dengan kafir Quraisy, ya, kafir kota Mekah itu berkumpul memerangi Nabi SAW, ya, dengan orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, menanyai para sahabat satu-satu, man ya'ti bi khabari kaum, siapa yang mau menjadi intelijen, mencari kabar-kabar dari orang-orang Yahudi. Kata Hamzah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, sampai 2 kali. Maka Nabi SAW memuji Hamzah, inna likulli nabiin hawariyan wa inna hawariya Az-Zubair ibnu Awwam. Sungguhnya setiap nabi itu memiliki penolong, seperti Isa alaihissalam memiliki penolong, hawariyun dalam surah Safat atau surah Saf, maka penolongku adalah Zubair ibnu Awwam. Nabi SAW memuji para sahabatnya. Bahkan beliau memotivasi, memberikan semangat yang luar biasa kepada penyairnya. Siapa penyairnya? Ada hadiah panitia? Siapa penyair Nabi SAW? Ada yang tahu? Hasan bin Sabit. Beliau mengatakan, inna ruhal kudus la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta anillahi wa an rasuli. Ya. Beliau mengatakan, selamat datang Ustaz Wahab. Pak kepala sekolah kita sudah datang. Nabi memotivasi Hasan bin Sabit, ya, memberikan semangat. Beliau mengatakan, inna ruhal kudus la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta anillahi wa an rasul. Bahwa ruhul kudus akan selalu membersamaimu selama syair-syairmu itu membela Allah dan Rasulnya. Dan banyak sekali, ya, pujian Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nah, begitu pula seharusnya kita, ya. Nabi itu memuji bukan basa-basi, tetapi memuji, ya, mengekspresi, memuji atas kontribusi, ya. Karena pujian itu hanya 2 hal, ya. Pertama, kebesaran hati, ya, ketulusan, dan kebesaran hati menghargai kebesaran orang lain. Hanya 2 itu. Ya, sering-seringlah bapak memuji istri, istri memuji suaminya atau anaknya, karena itu akan melejitkan potensi seperti para sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang berprestasi, generasi yang sangat luar biasa. Kalau tadi pujian para Nabi kepada para sahabat, lihatlah Nabi SAW memuji istrinya. Ya, siapa? Aisyah yang sering terkenal kita misalnya, ya Hamra, wahai muka yang putih kemerah-merahan. Ya, nah, puji juga bisa gitu Pak, ya. Wahai muka ya Hamra gitu, walaupun ya nggak putih-putih banget istri kita misalnya gitu kan. Seperti istrinya Nabi SAW. Atau di istri pertamanya yaitu Khadijah, beliau mengatakan, inni qad ruziktu hubbuha. Ini sehingga Aisyah itu cemburu. Khadijah udah meninggal tapi Nabi ini selalu mengungkit-ungkit kebaikan Khadijah. Padahal Khadijah udah meninggal. Beliau mengatakan, inni qad ruziktu hubbuha, kata Nabi. Sungguh aku telah dianugerahi cintanya kepadaku. Sampai seperti ini Nabi SAW. Bahkan dalam satu kesempatan ada seorang perempuan datang kepada Nabi, para sahabat kaget. Nabi melayaninya, ya, dengan ramah dan sangat luar biasa. Nabi mengatakan, siapa dia ya Rasulullah? Innaha ta'ti fi zamani Khadijah. Sungguhnya dia dulu sering datang menolong kami waktu almarhum Khadijah masih hidup. Seperti itunya, ya. Dia mengingat teman-temannya Khadijah. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi itu memotong kambing. Mengatakan kepada Anas, bagikan kepada pulana sahabat Khadijah yang itu Khadijah sudah meninggal. Sampai seperti itunya. Ya. Kalau tadi dari luar, pujian Nabi kepada sahabat, kemudian kepada istrinya, bagaimana persaksian orang-orang sekitarnya. Nah, seperti Anas bin Malik misalnya. Anas itu diserahkan ibunya ketika dia umur 10 tahun. Anas bin Malik itu diserahkan ketika umurnya 10 tahun. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah. Kemudian ketika Nabi wafat berarti umur Anas itu 20 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Khadimtu Rasulullah SAW
asyara sinin. Aku membersamai Nabi, melayani Nabi 10 tahun. Ayah bunda yang dirahmati Allah, 10 tahun kerja dengan orang, pasti apa? Keluarlah tahu semua sifat-sifat atasan kita, bos kita, atau mungkin seorang suami, seorang istri mengetahui sifat suaminya dan lain sebagainya. Detail tahu semua. Makanya nanti banyak riwayat dari Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis nomor 3. Beliau meriwayatkan hadis 2286 hadis kalau tidak salah dari Nabi SAW. Insya Allah kita ujungnya jadi 6 hadis, insya Allah hafal kita semua sini. Ya, 6 hadis saja. Atau awalnya aja 2 hadis. Ya, minimal 2 hadis. Ini Anas bin Malik 10 tahun. Ya. Beliau mengatakan, maqala liqat uffin qat katanya. Nabi itu tidak pernah mengatakan sekali pun padaku gitu. Nah, lima fa'alta. Beliau tidak pernah mengatakan padaku ketika aku melakukan sesuatu, kenapa engkau melakukan ini? Seperti itu Anas mengatakan. Wa lam sana'ta. Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa ketika aku tidak melakukan sesuatu, beliau tidak pernah menanyakan alasan kenapa aku meninggalkan sesuatu itu atau tidak melakukan sesuatu. Bayangkan 10 tahun Nabi itu tidak pernah menegur, tidak pernah membantah, membentak, menghardis Anas bin Malik, anak umur 10 sampai 20 tahun. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang sangat luar biasa. Kita mungkin kalau kerja dengan orang ini, saya bilang kerja karena kita mungkin punya kerjaan, punya atasan. Walaupun kita atasan pasti ada atasan lain sebagainya. Itu pasti ada hal-hal yang kurang kita senangi dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad SAW kata Anas, beliau tidak pernah mendengar Nabi mengatakan hal-hal yang buruk kepada beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari kedatangan Rasulullah SAW di Madinah itu, kata Anas, adalah hari yang paling berbahagia bagi Anas bin Malik. Ya, beliau menggambarkan adha'a minha kulli syai'. Ketika Nabi menginjakkan kaki pertama ke kota Madinah, seluruh kota Madinah itu bercahaya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berlebur di halaman, di jalanan. Bahkan sebagian perempuan itu naik ke atas atap rumahnya menanti kedatangan Nabi SAW. Pun sebaliknya ketika hari kewafatannya, azlama minha kulla syai'. Ya, cahaya di Madinah itu seakan-akan meredup, gelap. Ya, ketika Nabi SAW wafat. Maka banyak sekali kesan Anas bin Malik. Beliau mengatakan suatu ketika Nabi itu pernah memukul pundak Anas bin Malik. Memukul. Beliau mengatakan, ya bunayya, in qadartan antusbi wa tumsi walaysa fi qalbika ghisyun faf'al. Wahai anakku, ya, nasihat orang tua kepada anak seperti Anas bin Malik sangat berkesan sekali. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, wahai anakku, kalau engkau mampu menjalani pagi dan sore hari dan di hatimu tidak ada kebencian, ya, walaysa fi qalbika ghisyun, tidak ada kebencian di hatimu, faf'al, lakukanlah. Walzalika min sunnati, itu bagian dari ajaran Nabi SAW, kata Nabi kepada Anas. Waman ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa melakukan itu, mengamalkannya, berarti mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku, maka dia nanti kelak layak bersamaku di surga. Jadi orang yang ingin bertangga dengan Nabi, akhlak yang ditanamkan Nabi kepada Anas adalah jangan sampai memendam benci, ya, setiap hari ataupun membersihkan hati. Kadangkala kita ribut masalah sunnah-sunnah yang nampak, pakaian, jenggot mungkin gitu kan. Tetapi lupa dengan sunnah yang sangat esensial, yaitu kebersihan hati. Seperti nasihat Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Itu banyak sekali. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, akhlak Nabi SAW itu iza iltafata jami'an. Nabi itu kalau dipanggil, beliau tidak pernah menolehkan kepalanya, melainkan membalikkan semua badannya. Ini akhlak yang sederhana kita anggap kadang.
Beliau itu kalau dipanggil tidak pernah menolehkan hanya kepalanya saja, tapi menolehkan seluruh tubuhnya, iltafata jami'an, untuk menghargai orang yang memanggilnya. Kita kadang-kadang melengos dipanggil orang gitu kan. Kadang-kadang nggak pernah pura-pura nggak dengar dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW iltafata jami'an, menggerakkan semua tubuhnya. Itulah akhlak Nabi SAW. Dan ketika berbicara, beliau tidak pernah memotong pembicaraan. Ya, dan beliau tidak tergesa-gesa merespon. Beliau mendengarkan dengan seksama, sehingga ketika seorang itu telah benar-benar selesai, barulah beliau merespon, menanggapi pembicaraan. Dikatakan Anas bin Malik, ma ra'aitu rajulan iltaqama uzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayunahi ra'sah hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yunahi ra'sah. Nabi itu kalau ada orang berbicara berbisik-bisik, beliau tidak pernah menggeserkan kepalanya sampai orang tersebut selesai berbicara kepada beliau. Mungkin kadang-kadang kita risih, barusan makan jengkol mungkin. Nah, sebagainya. Tapi Nabi SAW tidak pernah menggeserkan kepalanya. Ini yang simpel-simpel saja, belum kita berbicara hal-hal yang besar, ya, membangun peradaban dan sebagainya. Tapi ini hal-hal yang kecil itu yang membekas pada Anas bin Malik. Beliau melanjutkan dalam hadis itu, beliau mengatakan, ma ra'aitu rajulan ya, akhaza yadahu wa taraka yadah hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi taraka wa yada'a yadah. Nabi itu, kata Anas, ketika berjabat tangan dengan orang lain tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu, melainkan orang itu terlebih dahulu melepaskan tangannya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Beliau seakan-akan ingin mengatakan, engkau berharga bagiku, ya, engkau berhadapan denganku, engkau berharga, aku mendengarkanmu dengan serius. Maka kalau kita baca sirah Nabawi itu, semua sahabat itu merasa seakan-akan ketika berbicara dengan Nabi, dialah yang paling dicintainya. Karena beliau tidak membedakan ini Umar, ini Abu Bakar, ini Utsman, ini ngapal Quran, ini yang jihad. Tidak, semua sama di sisi Nabi SAW. Itu akhlak Nabi SAW. Kalau di dalam rumah ini pembantunya, bagaimana di dalam rumahnya SAW. Maka benarlah ada ungkapan likulli syai'in mi'yar. Setiap sesuatu itu punya takarannya, dan takaran akhlak paling tinggi adalah Rasulullah SAW. Khadijah pernah ditanya, bagaimana keseharian Nabi? Ini keseharian kita banget ini. Ya, bagaimana keseharian Nabi? Khadijah mengatakan, yakunu, ya, Nabi SAW itu disebutkan oleh Khadijah, yakunu kana ya basyaram minal basyar. Beliau itu sama seperti sahabat yang lain. Khadijah mengatakan, yaflih saubah wa yahlub syatah wa yahdum nafsah. Ada 3 dikatakan Khadijah. Nanti di hadis yang lain juga disebutkan, beliau mengatakan yafli saubah. Yang pertama kata Khadijah, Nabi itu menjahit pakaiannya sendiri. Dengan kesibukan seorang pemimpin, beliau masih mampu untuk mengurus menjahit bajunya sendiri. Wa yahlub syatah, bukan hanya baju, ketika beliau haus, beliau memeras langsung kambingnya untuk meminum susunya. Yahlub syatah. Itu kan butuh waktu, padahal beliau pemimpin, ya, presiden, beliau tidak dilayani. Ya, ini yang terpenting. Wa yahdumu nafsah, beliau melayani dirinya sendiri selagi mampu. Walaupun kita kenal Anas adalah pembantunya, tetapi beliau selagi beliau mampu, beliau tidak minta tolong. Wa yahdumu nafsah. Bahkan diriwayat oleh Bukhari dalam yakunu fi mihnati ahlihi, beliau biasa melayani, membantu istri-istrinya. Nah, kalau istri lagi kelihatan lagi capek, terus ada piring kotor, ya dibantu. Ini salah satu, maksudnya akhlak Nabi SAW. Ada laundryan belum selesai, dilanjutkan jemurannya. Ya, kalau sudah yang pakai tabung kan masih enak, sudah enak itu.
Tapi kalau masih yang pakai laundry yang harus dimasukkan air lagi, seperti di rumah saya, itu harus kerja 2-3 kali, membersihkan terus keluarkan airnya lagi. Kalau yang pakai tabung kan otomatis. Nah itu harus dikeluarkan air, diisi air lagi. Kadang-kadang airnya itu karena anak ada 4 itu kelupaan saya, istri kelupaan. Sehingga ngelihat tagihan listrik 500, 600. Itu gara-gara kelupaan mematikan air untuk laundry gitu kan. Belum jemurnya, saya ngelihat ya Allah, belum namanya trikanya. Ya. Bukan kami tidak mau pakai pembantu, tapi istri belum siap ya. Karena nanti akan membersamai anak-anak juga gitu kan. Nah ini, Nabi SAW itu yakunu fi mihnati ahli, kata Aisyah. Nabi SAW itu adalah beliau membantu urusan-urusan istrinya. Ya. Begitu dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu. Wa iza hadratis shalah kharaja ilas shalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar azan, beliau hentikan itu semua, siap-siap pergi ke salat. Ini kan bapak-bapak banget insyaallah di sini. Dengar salat, azan langsung ke masjid, ya, bukan tidur gitu kan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu biasa saja sama seperti kita dalam kesehariannya, ya. Beliau seorang nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, tetapi memilih kesederhanaan sebagai perilaku keseharian. Maka patutlah kita contoh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian. Yang pertama adalah yatafaqqad ashabahu, yang kedua adalah pujian kepada para sahabat ataupun kesaksian para sahabat dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada juga, masih banyak waktunya? Masih ya? Masya Allah. Ini ada kisah yang sangat mungkin menjadi perhatian kita juga. Seni bodoh amat gitu. Ya, seni bodoh amat. Jadi kaum Quraisy itu di tahun-tahun awal itu sangat ketika dada mereka tuh di dalamnya ada sangat kebencian sekali kepada Nabi SAW. Pada akhirnya mereka membuat gaduh. Ya. Membuat gaduh. Yang nama Nabi Muhammad itu kan Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terpuji, diplesetkan oleh kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Apa dengan muzammama atau muzammam? Apa arti muzammam? Ada yang tahu? Saya enggak bawa hadiah juga nih. Artinya adalah yang celah, diplesetkan, ya. Waktu itu adalah media yang sangat cepat menyebar. Kalau sekarang kan Facebook, Instagram, TikTok, itu kalau sudah diupload di TikTok itu bukan hanya Samarinda, ya, sampai ke Berau, ke Talisayan kata Ustaz Wahab nih, nah, sampai ke Malinau, sampai ke seluruh dunia. Waktu itu yang paling cepat, media yang paling cepat adalah apa? Syair. Maka Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil ini? Istri dari dalam surah di akhir mushaf kita. Abu Lahab. Namanya cantik sekali. Ummu Jamil. Ibu yang cantik, ibu yang indah. Tapi tidak seindah namanya. Ini salah satu inisiator membikin syair. Yang itu nanti tersebar kepada para sahabat. Beliau mengatakan apa? Muzammamam qalaina wadinahu abaina wa amrahu asaina. Dia mengatakan itu. Muzammam, kami menolak muzammam, agamanya kami laknat, terus ajarannya kami langgar. Itu artinya muzammam qalaina wa dinahu abaina wa amrahu asaina. Itu kedengaran para sahabat sangat marah sekali. Dan itu mengadukan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, apakah jawaban Nabi SAW? Ala ta'jabuna kaifa yasrifullah anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Tidaklah kalian takjub bagaimana Allah menghindarkanku dari laknat caci maki kaum Quraisy. Para sahabat bingung. Apa maksudnya ya Rasulullah? Lihat. Yastumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Yang mereka laknat itu adalah muzammam, yang mereka benci itu adalah muzammam.
sedangkan aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya apa? Beliau tidak sedikit pun membuka celah untuk terseret dan masuk dalam permainan kafir Quraisy. Ya. Sekali lagi, beliau tidak satu pun, ya, tidak sedikit pun ikut dalam permainan mereka. Ya, ingin mengatakan pesannya jelas, jangan sampai emosi kita dialihkan, ya, dikontrol oleh ucapan orang lain. Pasang status galau kita, oh itu buat saya gitu kan, padahal bukan buat dia gitu kan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana seni bodoh amat. Nama Nabi itu Muhammad, gak mungkin tercela, yang artinya terpuji, sedangkan yang mereka lanat itu adalah muzammam. Jadi apapun kata orang lain, no problem. Seperti Nabi SAW, gak usah ditanggapin. Karena kalau kita ikut permainan mereka, berarti sejatinya kita menjadi pribadi yang kalah. Itulah contoh bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, ya, dari satu lagi nih, mumpung di masjid, ini masih masjid ya insya Allah. Nah, di masjid itu ada namanya sahabat namanya Muawiyah bin Abi Hakam As-Sulami. Muawiyah, ini silakan nanti, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ini sahabat yang memiliki kesan lucu tapi berkesan kepada Nabi SAW. Suatu ketika para sahabat itu biasa kalau orang bersin apa jawabannya? Yarhamkumullah. Itu sahabat di awal-awal udah biasa di luar sholat itu kan. Kemudian Muawiyah ini ikut sholat bersama Nabi SAW. Suatu ketika ikut sholat, dari dalam sholat itu ada sahabat yang lain bersin. Seketika Muawiyah mengatakan, Yarhamkumullah di dalam sholat gitu kan. Apa? Muawiyah mengatakan, Paromil kaum bi absarihim. Para sahabat yang lain yang di sekitarnya itu memandang dengan muka mimik yang tidak bersahabat kepada Muawiyah. Muawiyah orang Arab langsung keluar kemarahannya. Wasukla umyah, kata Muawiyah. Wasukla umyah. Apa-apaan kalian ini? Celakalah kalian ini, katanya. Apa-apaan memandangku seperti itu? Sehingga keadaan sholat itu tidak terkendalikan lagi. Sehingga para sahabat yang lain mengingatkan Muawiyah dengan menepuk pahanya untuk menandakan diam wahai Muawiyah. Seketika itu juga Muawiyah diam. Selesai sholat, Nabi SAW membalikkan badannya menghadap ke para sahabat. Semua terdiam. Para sahabat menyangka semuanya akan dimarahi oleh Nabi, khususnya Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami. Tetapi apa kata Nabi SAW yang dikatakan oleh Muawiyah? Wallahi, kata Muawiyah, bi abi wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat, kata Muawiyah, orang yang paling baik, guru yang paling baik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata Muawiyah, ma darabani wala syatamani wala hajarani, kata Muawiyah. Nabi SAW sekali itu tidak mencaci Muawiyah, tidak memukul, tidak mencercah Muawiyah. Nabi menatap Muawiyah dengan para sahabat itu dengan tatapan rahmat mengatakan, Inna hadhihi salah la yuslih min kalamin nas. Nah, bahwa salat itu kita berdialog dengan Allah. Ketika berdialog itu jangan campurkan dialog kita dengan dialog manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa takbir wa tasbih wa qiraatul Quran. Bahwa salat itu diisi dengan takbir, tasbih dan membaca Al-Quran. Dalam menegur pun Nabi SAW tidak menyinggung perasaan orang lain. Begitulah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Mungkin lanjut pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Kamaludin atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kepada ayah bunda yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau enggak ditanyain nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak bertanya, Pak Ustadz, tapi urun rembuk. Karena ini kan meneradani akhlak Rasulullah SAW. Tadi intinya pertama ialah Rasulullah tidak pernah pilih kasih kepada umatnya dan sahabatnya, ya kan. Yang kedua, Rasulullah selalu memuji. Dan yang ketiga mungkin, mohon maaf ini ya, Rasulullah selalu dalam hidupnya kesederhanaannya itu. Urun rembuk ini karena ini membentuk generasi berprestasi. Nah, di sekolah ini tentunya tidak semua, mohon maaf ini ustazah dan ustadz di ini tidak semua mungkin bersifat seperti Rasulullah, karena mohon maaf tidak mungkin 100% apa sekian persen, bisa saja ada yang sekian persen, 5% atau 2% yang tidak sesuai. Nah, ini perlu kita mujakarah bersama-sama membentuk generasi kita ini yang tidak, dan mohon maaf tidak semua murid-murid ini juga karena punya karakter yang berbeda, dan ustadz dan ustazah ini mempunyai akhlak yang mudah-mudahan seperti Rasulullah yang kita dengar sekarang ini. Nah, bagaimana kesan ustadz, bagaimana dalam membentuk generasi ini? Karena generasi kita ini kan, apakah kita membentuk generasi yang Islami ataukah yang modernisasi sekarang ini, yang goalnya gitu loh. Kalau saya berpikir lebih baik kita yang lebih Islami. Saya tidak menginginkan anak ini berprestasi yang lebih tinggi, tapi akhlaknya tidak mencerminkan kepada orang tua yang egoistis. Saya tidak menginginkan itu. Ya, lebih menginginkan bahwa anak ini lebih bagaimana adab dan dengan akhlak dengan orang tua, dengan yang lain lebih baik. Mungkin itu yang saya inginkan. Ada atau yang lain. Mohon maaf ini Ustadz Kamaludin LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan luar biasa. Sedikit ya, saya mungkin usia mungkin lebih muda, kelahiran 91. Ya mudah-mudahan saya tidak salah ucap gitu kan dalam mendidik ya. Jadi bapak-bapak di depan saya, bunda-bunda yang di depan saya ini lebih senior, pengalaman dan lain sebagainya. Ketika menjadi seorang ayah saya merasakan gitu kan berapa banyak kekurangan saya bekal untuk bagaimana mendidik anak itu. Orang sudah punya bekal pun belum tentu bisa mendidik anaknya juga gitu kan. Kita lihat bahkan para nabi itu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, gitu kan. Artinya apa? Kesuksesan anak itu bukan di tangan kita. Ya, apalagi dalam sekolah ini itu bukan kita serahkan 100% kepada sekolah. Ya, tentu sekolah mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tetapi bagaimana kita kerjasama antara sekolah dan orang tua. Di rumah mungkin di sekolah sudah bagus, di rumah tiba-tiba kita kasih HP, tontonan yang tidak baik. Atau sebaliknya di rumah sudah kita bekalin dan sebagainya, tapi di sekolah dia belum maksimal dan sebagainya.
Nah, ini bukan saya mau menyalahkan A atau B, sekolah atau orang, tetapi tidak, ini kerjasama yang kolektif gitu kan, kerjasama yang sangat bagus sekali antara sekolah dan rumah gitu. Ketika liburan ya kita kontrol dan sebagainya. Makanya ada komite ini sebenarnya bagus sekali dalam rangka bagaimana kita mendidik ini bukan sekolah saja atau bukan orang tua saja, atau cukup saya kasih uang ke sekolah, ini tolong didik anak saya, mudah-mudahan dia hafal 30 juz itu. Enggak gitu juga gitu. Dan para sahabat itu lihat, tidak semuanya menghafal Al-Quran. Dan berbeda-beda watak, insting, akal yang diberikan oleh Allah berbeda-beda. Karena sahabat itu biasa saja. Di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, Syekh Manna Al-Qattan, seorang ulama yang mengajar di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau mengatakan dalam bukunya, para sahabat itu tidak semua yang ikut sekolah pada Nabi. Saya katakan sekolah dalam arti ada sahabat yang nyangkul ke kebun kurma dan sebagainya. Kemudian setelah pulang dari kebun kurmanya, mereka bertanya kepada sahabat yang bermulazamah atau bertemu dengan Nabi SAW. Tadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Artinya para sahabat itu biasa saja, sama seperti kita juga sebenarnya. Walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi gitu di sisi Allah. Tetapi secara kebiasaan mereka biasa saja. Ya. Nah, itu artinya saya hanya ingin ini saja menambahi sedikit seperti Bapak tadi. Jadi ini adalah kerja kolektif kita, seperti dalam rumah tangga ayah dan ibu gitu kan. Tidak bisa dikatakan ayah banyak berkorban, enggak. Atau ibu saja. Dua-duanya berkorban semua. Tapi bagaimana ayah dan ibu itu saling tafaham, saling menghargai, saling mengerti satu sama lain. Kadang-kadang kita mendidik nih ayah dan ibu. Ibu katakan nggak boleh, tiba-tiba ayah agak longgar sedikit boleh. Kan itu berpengaruh kepada anak. Sangat berpengaruh sekali. Boleh main HP kata ayah, ibunya nggak boleh. Nah, gitu kan. Atau boleh sebentar saja. Boleh, ayah lebih longgar, salah nonton aja dulu biar nggak lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kerja kolektif. Saya rasa ayah bunda lebih banyak pengalaman. Saya yang anak sekarang 4 itu merasakan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika mereka agak tantrum sedikit berbeda-beda. Sifatnya yang satu dengan yang dua, yang satu kelas 3, yang dua masih TK mau kelas 1, itu sangat berbeda sekali. Perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda sekali. Makanya salah satu sudah kita berusaha, kita masukkan ke sekolah yang terbaik, kita keluarkan tenaga kita, uang kita, jangan lupakan bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama itu banyak-banyak berdoa. Ya. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi itu kan anaknya itu bisa diselamatkan jadi investasi itu apa? Gara-gara wa kana abuhuma sholiha, karena orang tuanya soleh. Jadi soleh itu sebenarnya investasi terbaik untuk anak kita nanti. Kan harta anak yatim itu enggak diganggu gitu kan. Diselamatkan oleh Musa, oleh Khidir dalam kisah itu. Karena apa? Karena bapaknya soleh. Kalau bapaknya enggak soleh mungkin warisan itu dia enggak dapat. Nah, jadi warisan terbaik adalah kita menjadi orang soleh sehingga anak kita itu nular nanti. Wa kana abuhuma, itu pujian langsung dari Allah karena orang tuanya itu soleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang soleh. Sebenarnya tidak masalah dia menjadi orang yang modern ataupun menjadi Islami, itu bukan dua hal yang bertentangan. Ya, menjadi modern dan menjadi Islami itu bukan hal yang bertentangan gitu kan. Kalau bisa menjadi seorang pemimpin yang soleh lebih bagus, maslahatnya lebih banyak. Kata para ulama, kalau saya punya satu doa yang mustajab, saya gunakan untuk menjadi seorang pemimpin yang soleh baik. Karena kalau dia soleh, pemimpin itu, kebaikannya bisa mengalir ke Granada ini. Tapi kalau dia nggak soleh, bahaya. Semua penduduk seluruh negeri ini akan berdampak. Nah, kita pengen seorang dokter yang soleh, ya, seorang insinyur yang soleh. Kalau bisa lahir di sini astronom soleh gitu kan. Ya bukan hanya masalah sholat, zakat, enggak. Nah, dunia ini harus dipimpin oleh orang-orang soleh.
generasi-generasi seperti Granada gitu kan. 400 tahun, 4 abad atau 800 tahun ya. 800 tahun kalau tidak salah. Kaum muslimin itu menguasai Spanyol. Ya, kaum muslimin menguasai Spanyol sebelum nanti akhirnya berganti masa dengan Turki Utsmani terakhir kita. Sebelum Turki itu adalah Granada ini, Cordova, Granada. Ini ngambil nama itu biar menjadi, mudah-mudahan dengan nama ini kita mengambil contoh. Bagi kaum muslimin dulu, Bapak kalau bisa ke Spanyol, jangan hanya lihat Madridnya saja, tapi pergilah ke Masjid Cordova. Bagaimana di tahun itu kaum muslimin itu sudah mengeluarkan air-air yang mancur itu. Itu ya Allah, saya sering lihat di Facebook itu orang Arab ada di sana itu. Itu bagaimana mereka membuat arsitektur. Kalau ini ya biasa saja bangunan ini, tapi Masjid Cordova itu, taruhlah Masjid Nabawi sekarang, Masjid Nabawi atau Masjid Haram Makkah itu sangat bagus. Tapi kalau melihat sejarahnya, lihatlah Masjid Cordova itu, ornamennya dan lain sebagainya. Ini berbicara dunia gitu, yang mubah-mubah, membantu kemaslahatan, itu sangat indah. Dan masih terjaga sampai sekarang. Kita 800 tahun lamanya memimpin dunia di situ, harusnya mudah-mudahan satu kelak kita akan kembali. Sekarang salah satu negara yang, terakhir mohon maaf kepanjangan, salah satu negara yang mendukung Palestina adalah Irlandia. Tahu kenapa Irlandia mendukung Palestina? Pada tahun 1400 kemerdekaan kita kurang lebih 45-46 itu ada pencengklik di Irlandia. 1 jiwa orang meninggal dunia. Dan mereka dijajah oleh Inggris. Salah satu yang memberikan bantuan tunai dan secara diam-diam memberikan tepung dan makanan adalah kaum muslimin dari bendera yang berbentuk bulan sabit, yaitu Turki Utsmani. Kaum muslimin. Itu. Jadi kalau berbicara dengan kebesaran itu ya sudah sejarah, tapi bagaimana kebesaran itu kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita. Itu mungkin tambahan dari saya, mohon maaf panjang Pak. Wallahu alam. Syukran. Untuk bunda-bunda apakah ada yang ingin bertanya? Jika malu boleh ditulis di kertas saja. Ada bunda? Untuk ayah apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya, terima kasih kepada Ustadz Kamaluddin LC atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sedikit penyampaian informasi dari Kepala Sekolah kita, Ustadz Dr. Abdul Wahab Syahrani MPD. Kepada Ustadz Wahab, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Kamaluddin LC ya. Walaupun kelahiran 91 tapi luar biasa ilmu beliau, saya banyak belajar ya dari beliau. Yang saya hormati Komite SMIT Granada, Pak Denny Kristiono dan para bunda, serta Ustadz-Ustazah SMIT Granada dan orang tua ayah bunda, wali siswa dan siswi SMIT Granada yang berbahagia. Pertama saya sampaikan permohonan maaf tadi saya terlambat karena bersamaan sudah 1 bulan yang lalu diminta untuk mengisi seminar parenting di SMPIT Yayasan Al-Istiqomah Balikpapan ya. Syukurnya secara online makanya saya terima. Alhamdulillah tadi sudah jam 9 sehingga saya harus ada waktu untuk ke sini. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormati, pertama saya mau menyampaikan hasil Munas JSIT Indonesia di bulan Juli kemarin. Salah satu poin yang
akan masuk ke sekolah-sekolah Islam terpadu di bawah JSIT Indonesia adalah kita akan memasukkan kokurikuler ya, atau kurikulum tambahan di luar reguler tentang kepalestinaan. Ya, nanti akan ada namanya Al-Qadisiyah ya. Al-Maqadisiyah atau Al-Qadisiyah, nanti diluruskan Ustaz Kamal ya. Yang berbicara dan mengupdate tentang kepalestinaan. Nah, mungkin di semester akan datang baru akan kita mulai, tetapi untuk mengawali itu SMA ET Granada sudah memulai membuka namanya Palestine Corner ya. Koordinatornya adalah Ustazah Rizky. Jadi persis di depan ruang kepala sekolah itu nanti akan semacam dipermak ya. Menjadi seperti sudut baca. Nanti di sana kita siapkan bean bag ya, kursi empuk ya. Kemudian ambal, lemari, dan akan kita buat suasana kepalestinaan. Mulai dari warna, bendera, segala macam, buah semangka dan sebagainya. Nah, insya Allah kita sudah menyiapkan juga lemari. Nah, kami menghimbau Bapak Ibu untuk beramal, ya, karena ada beberapa literatur ya dan buku. Mungkin Bapak Ibu ada buku-buku bacaan tentang kepalestinaan yang sudah enggak dipakai ya. Bisa disumbangkan ya agar lebih manfaat dan lebih panjang pahalanya ya. Karena buku itu nanti akan dibaca oleh anak-anak kita semuanya tentang wawasan kepalestinaan. Jadi boleh nanti menghubungi Ustazah Rizky ya. Atau mungkin ada link-link informasi yang update tentang kepalestinaan juga bisa di-share. Nanti akan kita print atau kita cetak dan akan kita tempel di mading-mading Palestine Corner. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, di bulan Oktober sampai Desember mungkin Bapak Ibu sudah ada mendapatkan informasi tentang event-event yang akan diikuti oleh Granada. Ada untuk kelas 12 dan ada untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 itu yang pertama ada Gratexta ya. Granada Student Exchange to Thailand. Itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 10 kita memang mendorong ya, yang mau ikut itu adalah siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan Arabic Camp lanjutan. Ya, kalau yang Arabic Camp lanjutan dipersilakan untuk fokus mengikuti itu. Kemudian yang kedua adalah Arabic ya. Arabic Camp lanjutan ini untuk siswa yang kemarin dinyatakan masuk dalam 12 besar per kelas dan akan dilaksanakan di bulan Desember ya. Insya Allah sudah mungkin di-share juga informasinya. Yang ketiga adalah kelas 12. Kelas 12 ini ada 2 event. Kemarin pertama adalah Robotic International Competition di Malaysia tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober. Mungkin banyak orang tua yang bertanya itu, anak saya ini kok pada mendadak gitu, karena kemarin saya dapat telepon juga, baru bilang anaknya, padahal informasinya sudah cukup lama ya, kita sampaikan. Akhirnya anaknya nggak bisa ikut karena belum punya paspor. Padahal pelaksanaannya sudah tinggal H kurang 2 pekan ya. Jadi agak terkendala. Nah kenapa Bapak Ibu? Karena Robotic International Competition ini sertifikatnya itu sangat membantu anak-anak kita khususnya yang eligible. Yang masuk potensi untuk masuk ke kuliah lewat jalur prestasi. Nah, awalnya kami kemarin ragu. Ya saya bilang masa sih? Ya, karena ternyata sertifikatnya ini masuk di Pusprenas ya, Pusat Prestasi Nasional. 2 tahun lalu kami dapat informasi bahwa teman-teman dari MAN 2 Makassar itu lebih dari 50 mengirimkan tim dan sertifikat itu dipakai untuk mendaftar di eligible di SNBP ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi SNBP, itu yang seleksi nilai itu mengupload sertifikat ini 100% diterima dari Makassar. Akhirnya tahun lalu kita coba, kita mengikutkan tahun lalu 2 tim, walaupun 2 tim itu tidak semuanya eligible ya. Kalau eligible itu maksudnya dia tidak masuk yang jalur prestasi. Nah ternyata ada 4 anak kita yang eligible dan dia mendapatkan sertifikat itu di Surabaya tahun lalu eventnya ya. 4 anak ini 100% diterima di SNBP. Makanya saya diskusi dengan Ustadz Rusdi, ini seperti golden ticket ya. Kalau anak-anak kita punya mimpi mau kuliah di ITS, di ITB, di UNER, UI dan sebagainya, sebenarnya ini peluang.
Ya. Jadi kami mendorong anak-anak yang berpotensi eligible untuk ikut. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada yang daftar 30 orang. Lumayan. Kalau jatahnya Granada itu kalau nggak salah 40 ya. Karena kita akreditasinya A dan 40% itu eligible. Jadi kalau 40 orang itu sebenarnya sudah cukup. Tapi rata-rata kita belum mampu menembus 50%. Jadi eligible daftar SNBP cuman 50% itu belum sampai diterima. Nah ini juga saya bilang kalau misalnya anak-anak sekalian mau bisa menempuh jalur ini. Saya sampaikan begitu. Nah terus ada yang tanya kenapa jadi 5 hari? Padahal di daftar itu 3 hari saja, 3 sampai 5. Saya sampaikan penerbangan ke Kuala Lumpur itu hanya hari Minggu, Senin, Rabu dan Jumat. Acaranya hari Jumat Bapak Ibu. Pesawat ke Kuala Lumpur itu mungkin Bapak Ibu sudah sering ke Kuala Lumpur direct ya dari Balikpapan ke Kuala Lumpur. Itu penerbangannya jam 7 malam. Jadi kalau kita berangkat di hari Jumat itu sudah habis cerita. Karena registrasi itu masuk jam 2 siang. Jadi mau tidak mau berangkatnya hari Rabu. Tanggal 1 ya. Kamis break persiapan, hari Jumat masuk. Hari Sabtu event seharian. Hari Minggu tuh trip ke Singapura tapi kita nggak ambil trip Singapura. Karena penerbangan kembalinya juga nggak connect. Mau pulang lewat Singapura nggak sempat, mau pulang lewat Johor Bahru nggak ada penerbangan direct. Jadi alasannya kemarin kita sampaikan, makanya beberapa biaya kita pangkas, kita berakhir di hari Sabtu, hari Minggu langsung balik ke Samarinda, ke Balikpapan. Itu untuk robotik ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir kelas 12 juga ini GET ya, Granada Educational Tour. Ini memang kita siapkan anak-anak kita untuk kayak refreshing karena itu waktunya itu persis setelah pelaksanaan TKA. Kalau TKA itu kita dulu kayak ujian nasional Bapak Ibu. Cuman dilaksanakannya lebih awal di November, maka kita diskusi sama wali kelas 12 bagaimana kalau kita adakan refreshing sekaligus anak-anak ingin melihat beberapa kampus yang menjadi incaran mereka di Malang dan Jogja. Jadi tujuannya memang Malang dan Jogja. Ada yang nanya Bapak Ibu apakah ini wajib? Tidak wajib. Jadi yang GETS itu tidak wajib. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalaupun anaknya udah malas jalan-jalan ya nggak apa-apa juga. Itu dilaksanakan di bulan November tanggal 10 sampai 14 November. Mungkin demikian Bapak Ibu, Ayah Bunda informasinya. Hal-hal teknis bisa dikomunikasikan lewat panitia terkait atau lewat wali kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wahab atas informasi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian mengenai BPI Orang Tua oleh Ustadz Lukman. Kepada Ustadz disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ayah Bunda, kami dari tim BPI Orang Tua dan juga gabungan dengan komite mau menyampaikan terkait program Ayah Bugar, yakni khusus buat para ayah ya. Nah, Ayah Bugar ini tujuannya tadi menjalin silaturahim antara komite, guru ya, dan juga para ayah. Nah nanti di sini akan dibuatkan program nama grupnya itu Ayah Bugar gitu ya. Dan di sini nanti ada olahraga seperti mini soccer, kemudian nge-gym dan panahan gitu. Dan ini diagendakan setiap akhir pekan gitu ya Ayah Bunda. Jadi nanti insya Allah akan dibuatkan grup WA-nya. Jadi kami berharap para ayah bisa ikut meramaikan ya. Ini kita jalankan insya Allah setiap bulan sekali di akhir pekan. Jadi kurang lebih seperti itu ayah program yang kami sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum acara ini ditutup, marilah bersama-sama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Alex. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, mari sejenak kita menadahkan tangan kita, menundukkan hati-hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan memohon rahmatnya. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad jatamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabbitataha wa dimuddaha wa diha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasra suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkulli alaika wa ayya bi ma'rifatik wa mitsa ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah seluruh rangkaian acara taklim telah kita lalui dengan lancar. Saya Syafira Mumtazah Ramadhani selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian ayah bunda semua serta mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.